Pace bene, masih di mea culpa. Saya mau memperkenalkan dua orang kudus yang adalah pasangan suami istri, Aurelius dan Natalie. Mereka adalah santo dan santa yang membela imannya sampai pada akhir hidupnya, tidak mau berpaling dari ajaran kekristenan meski pemerintahan memaksa mereka untuk kembali ke agama asalnya yaitu Muslim, dan akhirnya mereka karena setia pada iman dipenggal lehernya. Bersama dengan seorang kudus yang lain adalah George, seorang frater biarawan yang adalah sahabat dari Aurelius. Oke para culprit, saya mau katakan jangan lupa subscribe channel ini bila dirasa itu baik dan untukku itu baik, untuk channel ini itu baik. Oke, siapa Aurelius? Aurelius adalah putra dari seorang laki-laki muslim, tetapi ibunya adalah Kristen. Dan dia secara diam-diam hidup dalam semangat kekristenan bersama dengan istrinya Natalie. Selain dari Aurelius, saudaranya sendiri, abangnya yang bernama Felix, juga sudah secara diam-diam menghidupi kekristenan dan menikah dengan seorang Kristen juga bernama Liliosa. Dan mereka juga akhirnya dipenggal dan menjadi martir karena setia pada imannya. Saya pikir apa yang mau kita ambil dari sini, pasangan ini menunjukkan bahwa Oke, mencintai kekasih itu satu yang utama, dan yang kedua mencintai iman yang bertumbuh di dalam hati adalah juga sama-sama perlu. Pasangan yang diperingati pada tanggal 27 Juli dalam gereja ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata hidup beriman itu tetap harus dipegang teguh, bahkan kalaupun ancamannya adalah ancaman kepada nyawa. Pada waktu itu yang menjadi pemimpin wilayah di Cordoba di daerah asal mereka adalah Muslim. Muslim sudah sampai dan masuk ke daerah daratan Spanyol, dan akhirnya pemimpin setempat itu Abdurrahman II yang adalah emir dari Cordoba meminta mereka untuk kembali kepada Islam. Mereka diminta dalam kurun 4 hari untuk bersedia bersyahadat kembali untuk mengakui iman Islam. Tetapi akhirnya Aurelius menolak, dia ingin tetap bertahan dalam imannya bersama dengan kekasihnya Natalie yang sudah menjadi yatim piatu sejak masa kecilnya, tetap ingin dalam kekristenan. Dan akhirnya mereka menjadi martir dan mereka diperingati juga di dalam gereja timur, mereka juga diperingati sebagai martir dan orang kudus. Saya pikir ini kisah yang sangat singkat. Saya mengangkat kisah ini. Ada beberapa teman kemarin bertanya tentang hubungan beda agama atau hubungan dengan bagaimana kita langsungkan hubungan itu, bagaimana hubungan itu nanti akan berlanjut ke jenjang menjadi suami istri dan ayah dan ibu bagi anak-anak. Pasti ada banyak tantangan kalau ada hubungan beda agama, dan apalagi ini ditentang. Begitu ya, bukan oleh mereka sendiri. Kalau mereka sendiri bisa saja aman-aman, tetapi orang di luar dari mereka yang akan memberikan tekanan, yang akan memberikan sanksi-sanksi sosial, yang akan memberikan nasihat-nasihat moral yang rasanya tidak relevan. Maka pantas untuk dipertimbangkan ketika membina hubungan dengan pasangan. Hidup beragama juga perlu diperhatikan, bukan hanya secara internal di antara mereka. Oke, kami setuju-setuju saja beda agama. Tetapi pasangan bisa berkata begitu, tetapi masyarakat sekitar bisa saja memberikan tekanan yang kadang tidak bisa dihadapi oleh pasangan ini. Maka semoga semangat yang ditunjukkan oleh Aurelius dan Natalie, juga saudaranya Felix dan Liliosa, menunjukkan kepada kita bahwa mencintai agama, iman itu, cara beriman kita itu sesuatu yang istimewa. Dan mencintai kekasih juga harus kita pegang teguh. Dan ini bukan pilihan ya. Kadang dipilih apakah kamu memilih tetap di agamamu atau kamu memilih untuk tetap dengan pasanganmu. Ini pilihan yang sulit karena levelnya berbeda. Tetapi kadang pilihan harus tetap dijatuhkan. Maka perhatikanlah memilih kekasihmu. Natalie itu memang berorang tua, kekasih Aurelius ini orang tuanya adalah juga Muslim, tetapi mereka ini akhirnya hidup dalam kekristenan dan tidak direstui oleh masyarakatnya. Ini yang menjadi tantangan dan bisa menjadi pelajaran untuk kita. Semoga saja ada gunanya, dan pace e bene.